Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian pagi hari ini kita akan sama-sama membahas sirah Nabi. Perlu kita ketahui bersama bahwa sirah Nabi itu adalah sesuatu yang berisi tentang perincian kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari asal muasal Rasulullah, suku dan nasab Rasulullah, kemudian keadaan masyarakatnya sebelum dia dilahirkan, kemudian berlanjut kepada kelahiran beliau, masa kecil beliau ketika saat remaja, dewasa, sehingga beliau melakukan pernikahan, ketika dia menjadi nabi, serta perjuangan beliau dalam menegakkan Islam sehingga pada akhir hayatnya. Itulah yang dibahas dalam surah Nabi. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas satu dari sekian banyak isi dari sirah Nabawiyah ini, yakni perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya di dalam menegakkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Dari keempat sahabat Nabi ini, saya ingin coba membahas salah satu dari keempat tadi, yakni Umar bin Khattab. Kita ketahui bersama bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah ketiga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang Quraisy, asli dari Mekah. Beliau adalah orang yang pertama kali membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seseorang yang membenci ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita ketahui adalah sosok yang ditakuti di kalangan kaum kafir Quraisy. Tetapi beliau memasuki agama Islam melalui perantara doa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ketika berada di Mekah. Menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong jadikanlah dari 2 Umar." Yang pada saat itu kita kenal 2 Umar adalah yang pertama Abu Jahal bin Hisham dan Umar bin Abdul Muthalib. Rasulullah menyampaikan doanya, "Ya Allah, berikanlah kekuatan Islam oleh 2 Umar tadi." Salah satunya yang mungkin Allah kabulkan doanya, yakni Allah mengabulkan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut bagaimana kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Umar untuk bisa memasuki agama Islam, kita lihat dulu bahwa Umar bin Khattab pada akhirnya dikenal oleh Rasulullah, bahkan dikenal dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesohihannya. Akan tetapi ini menunjukkan betapa luar biasanya peran Umar bin Khattab dalam sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasul pernah menyampaikan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Umarlah yang layak untuk menjadi seorang nabi.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar sebagaimana yang tadi sudah saya singgung, beliau memasuki agama Islam karena salah satu dari doa Rasul yang pada saat itu menginginkan kekuatan agama Islam oleh dua Umar, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Secara singkat diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memasuki agama Islam pertama kali pada saat itu diceritakan Umar bin Khattab mendapat kabar bahwa Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang berada di Bukit Sofa, yang pada saat itu Umar tergerak ingin menumpahkan kekesalannya kepada Nabi Muhammad SAW karena ia menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu membuat perpecahan, membuat kerusakan yang berada pada para kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu Umar ingin membalaskan kekesalannya. Dia bergegas menuju Bukit Sofa untuk menemui Rasulullah dan berniat untuk membunuhnya. Hadirin, tapi apa yang terjadi? Di perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim. Nuaim mengatakan pada saat itu, "Wahai Umar, apa yang hendak engkau tuju ketika engkau ingin menemui Rasulullah?" Dia menjawab dengan tegas bahwa saya akan membunuh Rasulullah SAW dengan alasan karena dia telah membuat kaum kafir Quraisy bercerai-berai. Pada saat itu pula Nuaim hanya menyampaikan pesan, "Wahai Umar, apa tidak lebih baik seharusnya kau bunuh dulu adikmu yang telah dulu memasuki agamanya Nabi Muhammad sebelum kau akan membunuh Rasulullah SAW." Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab langsung berbalik arah. Beliau langsung menemui adiknya Fatimah yang saat itu sudah memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya, menurut kisah yang diriwayatkan, ketika Umar sudah mendekati rumah dari adiknya Fatimah, beliau mendengar sayup-sayup apa yang sedang dibacakan oleh Fatimah adiknya, yang menurut riwayat pada saat itu surat yang dibacakan adalah surat Toha. Ketika itu Umar bin Khattab langsung menemui adiknya dan bahkan diriwayatkan sampai memukul suaminya ketika Umar bermaksud ingin mengambil apa sebetulnya yang sudah dibacakan oleh adiknya Fatimah. Pada saat itu Fatimah pun berusaha untuk menutupi apa yang sudah dibawanya ketika mendapatkan bekal dari Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu pula Umar bersikeras untuk meminta apa yang sedang dibaca oleh Fatimah. Pada saat itu pun Fatimah memberikannya. Apa yang terjadi, wahai kaum muslimin, pada saat itu ketika Umar membaca apa yang dibaca oleh adiknya Fatimah, beliau bergetar dan terenyuh, bahkan beliau merasa kagum apa yang ada pada tulisan yang ada pada Fatimah. Beliau merasa dirinya baru pertama kali mendapatkan kalimat-kalimat yang begitu luar biasa. Pada saat itulah Umar bin Khattab bergegas menuju Bukit Sofa dan beliau membatalkan niatnya untuk membunuh. Bahkan beliau pada saat itu bersaksi langsung di hadapan Rasulullah SAW untuk menyatakan dirinya beriman, untuk menyatakan dirinya bersyahadat di muka dan di depan para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW merasa gembira, merasa perjuangannya akan semakin mudah untuk menyebarkan agama Islam, karena salah satu orang yang paling berwibawa, orang yang paling ditakuti pada kaum kafir Quraisy telah memasuki agama Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian maka Rasulullah menjadi mudah untuk melaksanakan dakwahnya
untuk memasuki dan mengekspansi atau menyebarkan agama Islam dengan para sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan Sayyidina Umar mungkin akan kita banyak temui dari beberapa riwayat. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar merupakan mertua, karena Hafsah binti Umar itu adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Bakar yang memiliki putri Aisyah yang ditikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar dan Umar ini adalah sahabat sekaligus mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang perlu kita pahami bersama dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Umar ini, satu hal yang membuat hati kita merasa miris dan merasa terenyuh ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, dibunuh oleh seseorang yang mengatakan dirinya pahlawan di hadapan orang-orang Syiah. Beliau wafat oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu. Beliau adalah suruhan kaum Syiah. Kaum Syiah yang pada saat itu adalah kaum yang begitu melulukan, yang begitu membesar-besarkan dan begitu sangat membanggakan, karena mereka beranggapan Sayyidina Ali lah yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai khalifah setelah Abu Bakar. Beliau merasa tidak ridho, beliau merasa tidak senang dengan kepemimpinan Abu Umar bin Khattab, karena yang layak seharusnya menurut kaum Syiah adalah saudara kandungnya sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Tetapi itulah sejarah yang menyatakan bagaimana Umar yang terkenal kuat, bagaimana Umar yang terkenal begitu semangat dalam mengajarkan agama Islam, beliau harus wafat, dibunuh oleh orang yang tidak suka. Hadirin, selain itu Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang paling ditakuti, sehingga pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, bahwa salah satu setan yang paling takut terhadap manusia adalah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah sekelumit mengenai sejarah perjuangan Rasulullah bersama sahabat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan perjuangan Umar bin Khattab ini dapat kita teladani, sehingga kita bisa meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaran yang sangat luar biasa. Kita lihat bahwa Umar yang tadinya begitu benci, tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka ia pun akan menjadi berbalik. Kebencian itu menjadi sebuah kecintaan yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas bagaimana perjuangan Sayyidina Umar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.